Di antara yang hadir mungkin sudah terlanjur aku mencintainya, nggak pakai prosedur yang satu dan kedua. Tiba-tiba pokoknya kalau sudah dereng SWA dari dia gemetaran saya. Kalau membacanya sudah deg-deg plus. Sudah. Nah ini sudah mencintai. Bagaimana caranya kalau saya sudah terlanjur mencintai untuk bisa mengabadikan cinta? Atau bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Saya terlanjur mencintai tapi tidak pakai prosedur pertama dan kedua. Fase 1, 2 tidak ada. Marhalah pertama, kedua tidak kita lewati. Tiba-tiba yang jelas saya sudah saling mencintai. Tiba-tiba saya sudah menikmati SMS dan saya sudah janji macam-macam dan sebagainya. Anggap saja sudah pacaran deh. Pacaran sudah dekat sekali. Pokoknya sudah, bisa nggak bisa. Sakit betul, bakal sakit. Bagaimana caranya? Sekarang kita balik kepada yang pertama dan kedua sebelum kita melanjutkan di dalam mengabadikan. Berpikir dulu. Dan setelah itu harus bisa menahan rasa pahit dan menahan rasa pahit nanti begitu mudah setelah dia tahu tujuannya. Kita balik lagi ke belakang. Karena bisa jadi yang dicintainya memang orang yang layak dicintai. Dan dia sudah mencintai, mungkin. Cinta itu tidak boleh, kita tidak bisa, cinta nggak bisa dipaksa loh ya. Nggak boleh seseorang tinggalkan dia, oh nggak bisa. Panah, pakai istilah panah asmara. Panah itu kalau sudah nancep ditarik tambah sakit, tambah nancep lagi nih. Makanya kalau punya anak sudah terlanjur mencintai, kalau tinggalkan dia, apalagi nanti pasangannya dilabrak, wah tambah cinta. Dia ingin menjadi pahlawan untuk sang kekasihnya. Dia akan datangi pacarnya itu. Akhirnya ngomong, memang umi saya begitu, abah saya memang kolot. Makanya tambah nancep itu cinta. Makanya nanti ada cara bagaimana orang tua ingin melepas anak gadisnya yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan cara yang salah. Gimana cara melepasnya? Seperti menancapnya cinta adalah halus, tapi tiba-tiba nancap kuat nanti. Cara mengeluarkannya juga dengan halus, nggak bisa. Kalau dengan kasar tidak akan bisa keluar, malah akan meninggalkan bekas yang sangat dalam, ada dendam dan benci. Sehingga anak mungkin bisa patuh kepada orang tua, tapi bukan dalam irama kelegaan, maka nanti ada dendam. Kalau ada apa-apa disalahkan orang tua. Makanya papa, kenapa masa nikah saya dengan dia? Tuh kan, nggak enak kan, nggak bahagia. Coba dengan pacar saya dulu. Ini. Maka cara melepas semua ada harus. Ini kebetulan yang bertanya mungkin adalah yang bersangkutan. Nah, ini yang pertama bersangkutan, saya sudah terlanjur mencintai, bahkan sudah 2 tahun, saya tersiksa dalam curiga. Orang pacaran kan tersiksa dalam curiga. Milikku tapi bukan milikku, mau cemburu bukan apa-apa, aku mau tidak cemburu, saya bingung lah. Itulah namanya orang tersiksa dalam curiga, serba salah dia. Nah bagaimana caranya? Wahai adikku yang sudah terlanjur seperti ini, ayo berpikir sehat. Berpikir sehat. Mungkinkah dia itu dilanjutkan menuju keabadian? Saya tidak mengatakan lepas dia. Selagi belum terjadi pelanggaran-pelanggaran syariah yang sangat dalam, belum terjadi perzinaan dan sebagainya, maka segera ditata. Mungkinkah dilanjutkan dalam program kemuliaan? Diabadikan. Tidak boleh Anda terus dalam posisi seperti itu. Maka mulai detik ini, saat ini harus masuk proses baru. Mungkin dia adalah secara kriteria sudah memenuhi. Dia adalah seorang soleh, baik dan sebagainya. Cuman biarpun soleh baik, kadang-kadang terjebak dalam cinta. Sebab namanya cinta itu selalu menjebak. Tiba-tiba menjebak. Ya, cinta itu seperti itu, dahsyat datang perginya tuh unik. Antara beda dengan cinta, dulu benci jadi cinta, cinta jadi benci, kan begitu, unik, nggak kelihatan lagi. Tiba-tiba begitu. Nah, sudah terjebak dalam cinta. Di saat dia terjebak dalam cinta, bagaimana sekarang? Lihat dia. Mungkin dia adalah laki-laki baik bagimu, wahai adikku, anakku. Dia baik, seorang soleh. Yang jelas saya sudah melanggar Allah, saya terjebak dalam cinta yang haram, saya dising WA dan meneruskan ini, saya masuk dalam wilayah haram. Anda harus mulai hari ini berhenti. Stop itu semuanya. Jangan Anda mau dibohongi oleh dia. Untuk menguji dia serius tidak dengan Anda. Melangkahlah kepada yang keempat, tapi dengan catatan dia masuk kriteria dulu ya, masuk kriteria. Nanti ada 2, ternyata dia ada masuk kriteria, nanti lebih mudah untuk menjauhkannya. Sekarang dia masuk kriteria, dia benar, dia baik, dia soleh, dia baik dengan ibunya, dia rajin sholat, maka Anda mencintai dia. Anggap saja Anda terjebak cinta dengan ustadz. Tidak semua ustadz lembut loh ya, hati-hati, ustadz serem ada loh ya. Anggap saja, bagaimana Anda perlu sekarang
memutus komunikasi dengan dia dengan bahasa yang selama ini Anda terbiasa dengan bahasa asmara. Baru sekarang Anda putuskan, mulai hari ini, detik ini saya baru dengar tausiah semacam ini, kita akan berpikir singkat. Dalam sebulan ini yuk kita mendiskusikan tentang bagaimana mengabadikan cinta. Maksudmu apa? Syaratnya memang dia baik. Ayo kita melangkah kepada pernikahan, selesai. Nah, ini cara. Kalau ternyata laki-laki itu atau perempuan itu mengatakan masih gini, apa artinya kita dengan gini? Kita akan dimurkai oleh Allah. Dan awas kalau dia tidak segera menjawab, karena pernikahan ini kan mengabadikan cinta. Kalau dia tidak segera menyambut seruanmu dalam mengabadikan cinta, jangan-jangan dia adalah dusta dengan cintanya. Mungkin dia SMS-nya itu, WA-nya itu adalah sebelumnya 4 nomor yang dikirim. Anda bagian yang salah satu. Hati-hati. Anda tidak tahu. Kan begitu. Karena menuju kepada kemuliaan kok malah tidak mau membuka diskusi. Tidak, saya belum siap. Kalau memang belum siap ditanya, apa alasanmu? Saya belum punya kerjaan. Enggak penting, kita cari bersama-sama. Sampai Anda mengalah, merendah seperti itu, kalau tidak mau, ketahuilah sebetulnya dia tidak ingin mengabadikan cinta. Sebetulnya dia hanya cinta sesaat. Jangan Anda mau dibohongi. Disitulah pikiran cerdas. Anda menuju, kalau sekarang bang, ya akhi, selama ini kita telah melanggar pada Allah. Yuk sekarang kita tutup, kita harus istighfar, minta ampun kepada Allah yang banyak. Sekarang kita mendiskusikan obrolan cinta kita adalah menuju kepada cinta yang halal bagaimana. Maksudnya apa? Kita menuju pernikahan dan sebagainya. Kalau dia menyambut selesai. Tapi kalau tidak, Anda harus paham dan cerdas penundaan itu. Kalau ternyata kendalanya pun Anda selesaikan belum mau, sebetulnya dia tidak mencintai. Alasannya ekonomi. Anda sebagai seorang perempuan mengatakan, aku tidak mementingkan itu. Kan rezeki bisa dicari bareng-bareng. Alasannya belum kuliah. Saya jamin insya Allah saya akan dukung dalam kuliah. Saya tidak akan repoti kamu dalam kuliah. Apalagi alasannya? Alasannya aku masih punya adik belum selesai sekolah. Nanti kita bantu bareng-bareng. Lah kok masih nggak mau? Bohong. Dia hanya pengen, ya suka-suka saja. Itu pun waktu WA kepada Anda dengan sambil tidur, nggak sadar ya. Bukan karena dia rindu dan cinta. Awas, hati-hati. Nah ini, kalau ini, maka di saat diajak menuju mengabadikan ini sudah kebaca orang itu serius atau tidak. Serius atau tidak. Nah ini bagi yang memang orang tersebut masuk kriteria Anda. Tapi yang tidak masuk kriteria, sudah terlanjur cinta, memang betul gula Jawa rasa coklat. Dulu ada pepatah Jawa Timur, lebih serem lagi itu, bukan gula Jawa, kucing rasa coklat. Nah itu parah lagi itu. Sudah Anda ngerti itu, repot kalau begitu. Dia nggak benar dan sebagainya. Nah maka yang perlu ditajamkan adalah masa depanmu dihubungkan dengan negatifnya dia. Dia bukan orang ahli sholat, gimana bisa menghantarkan ke surga? Dia bukan orang yang baik dengan bapak ibunya, bagaimana bisa mengajariku untuk berbakti nanti sampai kepada ridho Allah? Terus Anda matangkan itu, hubungkan sifat dia yang tidak baik kepada kesinambungan cinta itu. Dia tidak sholat, dia punya perilaku nggak benar. Sampai uniknya, kalau sudah cinta, ada seorang perempuan, seorang anak gadis, itu tidak tahu cintanya cinta apa. Sampai suatu ketika ribut di warung bakso, dilempar mangkok mukanya. Merah begini. Itu katanya apa? Di saat diadili, maksudnya ibunya, bapak ibunya mau ngelerai dia, dia mengatakan, yang salah saya kok ma. Sudah dilempar mangkok, masya Allah, baik benar itu perempuan. Yang salah saya kok ma. Laki-laki baik itu, biarpun perempuan itu layak dipukul, tidak akan memukul. Laki-laki baik, hei anak perempuanku, biarpun engkau layak dilempar mangkok, tidak akan melempar mangkok kepadamu. Jangan menjadi perempuan yang layak dilempar mangkok ya, hati-hati. Jadilah perempuan yang baik. Nah, ini ada model seperti itu. Dan banyak orang mencintai betul-betul gila, buta. Gak pakai kriteria. Nah, sekarang gunakan akalmu demi kesinambungan ini. Kalau memang dia ternyata, ini yang kedua, gak masuk kriteria, maka ketahuilah, tidak mungkin kita itu bisa meninggalkan begitu saja, kecuali Anda sekarang berpikir positif. Gak mungkin langsung Anda tinggalkan, karena apa? Anda punya nurani hati yang nggak bisa dilepas begitu saja. Maka sekarang Anda berpikir untuk berpindah ke lain hati selain dia. Anda berpikir tentang laki-laki soleh, dan Anda bayangkan tentang laki-laki soleh yang baik dan sebagainya, dan pastikan Anda melangkah ke sana. Anda cari orang yang soleh, yang baik,
yang benar. Biarpun Anda mencintai dia, terserah apa kata orang, khianat, Anda paksakan anak Anda berpikir masa depan, aduh berat, tidak apa-apa. Nanti pada akhirnya, kalau mungkin Anda diskusi dengan seorang ustadz, orang tua, sahabat, tolong Anda tidak laki-laki yang baik. Anda harus berani berkata seperti itu. Biarpun Anda sudah punya cinta, tapi orang itu nggak layak untuk dilanjutkan. Kalau tidak layak dilanjutkan, jangan dipaksain, Anda akan terjerumus. Cuman biasanya kalau sudah orang terlanjur jatuh cinta tuh repot. Suatu ketika saya nasihati anak gadis, ibunya datang kepada kami dan anaknya saya nasihati, memang laki-laki itu gak pantas jadi pasangannya dia. Dia pacaran sampai orang tuanya pengen menjauhkan dia dari pasangannya, nggak bisa, didatangkan kepada kami untuk dinasihati. Saya nasihati setengah jam, saya nasihati lebih. Saya ajak bicara tentang suami yang ideal tuh begini, gini, menyayangi ini. Lalu saya tanya, jujur nak ya, nanti saya bantu apapun yang terjadi. Dengan kamu, dengan dia saya bantu. Cuman kamu harus jujur dengan saya. Apakah laki-laki itu seperti yang Buya ceritakan suami ideal itu? Apakah laki-laki itu layak untuk menjadi suami idealmu? Spontan dia geleng. Wah, ibunya senang ya luar biasa, langsung dipeluk itu anak. Setelah ibunya selesai meluk, tiba-tiba ngomong kepada kami, Buya, tapi kan setiap orang bisa berubah kan? Masya Allah. Sudah setengah jam saya itu ceramah, tatanya ujungnya setiap orang masih bisa berubah. Lah itulah yang repot, karena dia tidak mencoba menggunakan akalnya. Anda orang sehat, anak-anakku kalian orang sehat, gunakan, jangan dipaksain. Wong belum apa-apa saja, masih dalam irama berharap saja, berani lempar mangkok, nyaci maki, apalagi kalau sudah dimilikinya, diinjik-injik pun nggak akan ngapa-ngapain kamu, kan begitu menurut dia. Maka jangan ragu, di saat dia tidak pantas, maka cara yang paling tepat adalah kurangi komunikasi dengan dia. Kalau langsung diplek begitu, Anda beban, mungkin reaksi dari dia juga berat. Maka perlahan Anda komunikasi dengan orang lain, maksudnya dengan ustadz, untuk mencari ustadz, ada laki-laki yang baik buat saya, kira-kira ada ini, gimana orangnya, gini, mulailah perlahan. Sebab hatimu tidak mungkin kosong dari cinta, harus ada yang dicintai, maka cinta itu dialihkan. Maka dari itu para orang tua yang menemukan anak gadisnya itu sudah terlanjur mencintai seseorang, tidak bisa langsung kita pangkas, tinggalkan dia, oh tidak, agar tapi mungkin kita dekatkan dengan sifat-sifat orang soleh, bukan kita suruh dia pacaran lagi, tidak. Setiap saat kita ajak diskusi, dan bukan dalam bahasa emosi. Kadang orang tua pun juga terlalu bersemangat, jangan tinggalkan dia, pilih ini yang baik. Oh nggak bisa begitu. Akan tapi begini, mungkin misalnya suatu ketika kita lagi ngobrol dengan anak perempuan kita, yang semoga anak kita dijaga oleh Allah deh. Ini sebuah contoh, anaknya sudah terlanjur pacaran, susah dijauhkan dari dia. Maka mungkin suatu ketika ada laki-laki yang kita rindukan untuk menjadi menantu kita. Mungkin anak kita ajak bicara aja begini, suatu ketika laki-laki lewat, kenal kamu dengan dia? Siapa ma? Anaknya Pak Haji siapa itu? Kita diselesain. Dia kuliah di mana? Enggak tahu dia. Nah, satu pertama. Kemudian kedua Pak, disetting dia. Kita sering menceritakan dia dengan tanpa disadari. Masya Allah, anak itu baik banget. Bahkan mungkin kita ngomong dengan istri, anak itu di samping kita tanpa sengaja. Pak, itu anak laki-laki baik banget tuh. Masya Allah. Sama ibunya, dia denger, ngerekam dia. Ngomong apa mama tadi? Tapi kalau dengan sengaja kita mendengarkan, saya mau dicabut dari cinta saya ya, nggak mau. Dia akan ngomong gitu. Jadi halus. Mungkin seorang bapak soalnya ngomongan. Tadi di saat dia datang sambut, masya Allah, gini. Tapi jangan dibahas tentang urusan cintanya anak gadis kita itu. Nanti dia akan tersinggung siap. Hanya pikir ulang. Ketahuilah, mama akan setuju aja nanti. Yang penting kamu pikir ulang. Tapi sisi lain, coba pikirannya sudah mulai dipengaruhi dengan pikiran yang positif. Sering diajak ngobrol, kita ngobrol, dia datang kemudian, atau kita datang ke rumahnya tiba-tiba, mana si Ahmad itu? Insya Allah ngomong sama bapak ibunya, Masya Allah anak soleh, Insya Allah semoga nanti dapat istri yang solehah dan sebagainya, tanpa diarahkan ke anak kita, enggak. Tapi sang anak ini karena sering mendengar, itu secara otomatis nanti, apalagi nanti sifat jelek calon pacarnya ini, jangan sebut-sebut juga, akan ditunjukkan kelebihan yang lawan daripada sifat jeleknya. Misalnya pacarnya kita ketahui aibnya adalah suka marah dan sebagainya. Masya Allah, dia anaknya penyabar ya. Anak ibu ini penyabar banget, sama ibunya sabar, telaten, enaknya, Masya Allah. Ini ibu yang bahagia nanti punya anak ini.
dia diam-diam akan merekam ungkapan-ungkapan seperti itu. Maka kepada para orang tua yang sudah telanjur menemukan anaknya jatuh cinta, jangan dipaksa. Maka kalau dipaksa malah berontak, dan berontak itu nanti menjadikan sebab ketidakindahan. Tapi kecerdasan orang tua bisa memisahkan, menjauhkan dengan cara yang sangat halus dan indah tanpa dirasa. Tiba-tiba anak nanti bergeser karena cintanya akan kebaca oleh dia sendiri bahwasanya cinta itu sudah nggak benar dia. Masa dia mukuli saya, masa dia kejam sama saya, masa dia tidak sholat, nggak mungkin diabadikan. Akan runtuh itu cinta. Kenapa? Tidak dibangun di atas dasar kemuliaan.